Morning guys, kembali lagi bersama saya Fatih Ruskula. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mau sharing mengenai hasil signal yang saya berikan di VIP member semalam ya. Di sini ada berupa sinyal buy position yang dimana buy position ini memang agak lumayan ya, kita menunggu momentumnya sampai finally kita bisa kena ke TP-nya di sini. Nah, terus sekarang saya akan mungkin langsung nengok ke market. Sebentar. Nah, kita akan breakdown dulu dari time frame 4 jam kemungkinan. Nah, kalau dari time frame 4 jam ini sendiri bisa kita lihat bahwa struktur pergerakan dari market ini masih ada kemungkinan dia akan bullish. Kenapa? Kalau kita nggak dari sini, nah di sini bisa kita lihat bahwa di sini banyak multiple rejection. Dari sini dari resistance sekarang jadi support, ini area support, reject lagi, di sini di reject lagi, di sini reject lagi, reject. Jadi bisa kita asumsikan bahwa di sini multiple rejection atau kita anggap sebagai area support yang sangat kuat. Nah, mungkin kalau kita saksikan ke time frame lagi 1 jam, di time frame 1 jam ini kalau kita ngelihat bahwasannya struktur market ini sebenarnya bisa kita bilang dia akan bearish. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat dari H1 di sini sudah ada kelihatan jelas pattern tadi ya, pattern head and shoulder. Kita pakai ini aja deh. Yang dimana seharusnya kalau dari head and shoulder ini dia akan drop, apalagi kalau kita ngelihat dari sini ini low-nya sudah di break, dia menandakan berarti artinya dia ada potensial untuk lebih drop lagi. Nah, tapi yang kita lihat kenapa saya tetap berani ambil buy, karena kalau kita ngelihat sekarang ini ada dia lagi di area support yang kuat, pertama. Kedua, di sini juga ada yang namanya trend line support yang dimana baru second touch, artinya setelah ini dia akan menyentuh dari touch-nya, terus dia akan naik. Nah, kenapa saya bisa yakin naik juga kalau kita bergerak dari M30? Di sini juga kalau kita lihat, kita bisa menandakan di sini menggunakan trend line yang dimana ada 2 trend line resistance yang baru 2 kali disentuh. Ini kan 1, 2, di sini jadi potensial ketiga, ini 1, 2, ini jadi potensial ketiga juga. Jadi ketika ini menyentuh, baru dia akan drop. Jadi bahasanya jadi seperti di sini ada impulse, fase correction, baru continuation. Nah, kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena kita ngeliat dari 1 jamnya tadi ya, ini juga struktur udah bearish. Hanya saja sekarang lagi di area support yang kuat, nggak mungkin kita nge-sell. Pasti otomatis kita akan tetap ngambil sell, tapi menunggu di area resistance seperti itu. Nah, di sini kalau kita ngeliat, saya akan menunggu mungkin untuk nge-sell di daerah range ini. Di sini adalah sebagai target saya, zona sell saya. Gitu. Jadi saya mengharapkan dia naik ke sini untuk menjadi fast break supaya lebih valid, baru dia akan drop. Oke, sekarang kita lihat. Saya buat ke time frame 15, saya lihat consider juga di sini udah ada mulai posting candle-nya yang lumayan candle bullish ya, menandakan bahwa dia akan naik. Kira kita bisa berani dengan entry dan dibawa turun lagi nih. Nah, tapi yang membuat kita ngeliat bawa turun yang yakin juga dari sini, bisa kita lihat dia masih berada di range supportnya pertama. Yang kedua, di sini juga ada trend line yang dimana ini sudah teritasnya juga, berarti harusnya dia akan terbang nih. Kita menunggu sampai pada akhirnya dia still konsolidasi, nggak kemana-mana, sampai ini akhirnya di break. Pertama kan saya udah agak ragu di sini, saya takut ini bearish engulfing, menandakan mau turun. Nyatanya ini di rejection lagi, diberi wick lagi. Nah, kalau kita nengok dari M30, di sini ini supportnya udah bertahan kuat banget nih. Begitu banyak rejection wick yang ada di sini yang menandakan bahwa potensial dia ini akan terbang, tinggal menunggu waktunya saja. Dan memang benar setelah itu kita menunggu dia terbang. Setelah di sini dia terbang, otomatis dia akan retest, dia akan terbang lagi kan. Kita melihat candle selanjutnya tidak diberi retest ke titik entry sini, jadi kita tetap stick ngehold posisi di sini. Nah, waktu dia naik
ini kan dapat udah 89 pip, saya sekitaran 80 juga kita nge-close, karena kalau tahu jam 9 tuh lagi ada news yang high impact mengenai USD. Nah sekarang ini posisinya di sini masih jam 20.59, 1 menit lagi jam 9. Jadi setelah kita mulai mengangkat position di sini ketika jam 9, harga langsung drop. Nah ketika drop ini tinggal ada dua plan. Yang pertama kita nunggu deh ke area resistance ini untuk nge-sell, atau kita menunggu ke area support di sini kita untuk nge-buy, tapi nyatanya tidak diberi. Kalau kita nengok market masih di sini saja, sampai pada akhirnya di sini juga akhirnya dikasih untuk momentum entry, tapi kita tidak entry karena kita di sini kita lihat momentum di sini kita dikasih udah break, kita menunggu pullback, tapi di sini sudah ternyata melewati dari jam trading, karena kita kan membatasi maksimal jam trading kita itu adalah sampai jam 11. Ya sudah, yang tidak bermasalah. Nyatanya setelah jam 11 ini udah habis, ya sudahlah, berarti ini bukan memang waktu kita untuk mantau market lagi. Jadi kita langsung menginfokan untuk kita off chart, kita lanjut lagi untuk di minggu depan, kebetulan karena hari ini Jumat. Jadi sekilas bisa saya infokan bahwa kita cuma dapat satu posisi, tapi bisa lebih menghasilkan yang oke. It's fine, nggak bermasalah, 80 pips itu udah cukup bagi kita. Sama juga yang penting kita tetap stick sama plan, dijaga money managementnya, dan kongres juga buat VIP member yang sudah follow signal kita di dalam minggu ini. Alhasil kita tidak ada loss ya dalam minggu ini, hanya ada BEP dan profit, tapi pastinya lebih banyak profit daripada BEP-nya ya guys. So terima kasih yang nonton, semoga nambah insight dari dalam video ini. See you on the next video. Dadah.